Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Putriani dengan NPM C1C020016. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi bab 3 tentang karakteristik dan prinsip-prinsip ajaran Islam. Pertama adalah karakteristik ajaran Islam. 1. Pengertian karakter ajaran Islam. Karakteristik berasal dari bahasa Inggris, yaitu karakter, yang berarti watak, karakter, dan sifat. Selanjutnya, kata ini menjadi karakteristik yang berarti sifat yang khas yang membedakan antara satu dengan yang lainnya. Dalam bahasa Indonesia, karakter berarti sifat, yaitu rupa atau keadaan yang tampak pada suatu benda, atau kata yang menyatakan keadaan suatu seperti panjang, keras, dan besar. Sedangkan Islam mempunyai arti agama yang diajarkan Nabi Muhammad SAW yang berpedoman pada Al-Quran dan diturunkan ke dunia melalui wahyu Allah. Dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa karakter ajaran Islam adalah suatu karakter yang harus dimiliki oleh setiap manusia yang berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Yang kedua adalah prinsip-prinsip ajaran Islam. Pengertian prinsip. Kata prinsip dapat berarti dasar, asas, ataupun kebenaran yang menjadi dasar orang untuk berpikir, bertindak, dan sebagainya. Prinsip ajaran Islam juga digunakan sebagai sandaran dalam membangun sesuatu atau sebagai landasan yang digunakan untuk mengembangkan konsep atau teori. Prinsip-prinsip yang terdapat dalam ajaran Islam tentunya bersumber pada Al-Quran dan hadis. Ajaran Islam sebagai ajaran yang kuat, kokoh, dan lengkap memiliki prinsip terhadap ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Prinsip-prinsip yang terdapat dalam ajaran Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah prinsip tauhid atau monoteisme. Semua ciptaan Allah merupakan semua sistem dan satu kesatuan. Kalau ciptaan Allah dikaji secara saintifik, maka antara satu ciptaan dengan yang lainnya tidak akan bertabrakan, seperti halnya bumi dan planet. Yang kedua adalah prinsip peradaban yang indah, dinamis, dan natural. Bentuk peribadatan umat Islam yang indah, dinamis, dan natural menunjukkan kepada dunia bahwa Islam merupakan agama yang bebas dalam menjalankan peribadatan. Bahkan semua orang tidak mencampuri urusan ibadah orang lain. Artinya, amalan ibadah yang diperbuat sesuai ketaatan masing-masing dalam melaksanakan ibadah. Kebebasan tersebut membentuk karakter umat Islam dalam beribadah sehingga tampil ditemukan peribadatan yang indah, dinamis, dan natural. Ketiga adalah prinsip muamalah. Muamalah adalah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antara dua pihak atau lebih dalam suatu transaksi. Dalam prinsip-prinsip muamalah, dua pihak melakukan transaksi diposisikan mempunyai kedudukan yang sama dalam hak dan kewajiban. Yang keempat adalah berorientasi pada masa depan. Islam adalah agama yang mengajarkan kepada penganutnya agar masa depan keadaannya lebih baik dari masa lalu dan sekarang. Dengan prinsip ini, maka seorang muslim akan menjadi orang yang dinamis dan progresif guna menyiapkan hari esok yang lebih baik. Yang kelima ada berbasis dalam penelitian. Penelitian merupakan pengembangan ilmu pengetahuan, mengumpulkan fakta dan data untuk membuktikan keberadaan tentang suatu yang disusun secara sistematis dalam bentuk teori. Yang keenam, berorientasi pada masa depan. Islam adalah agama yang mengajarkan kepada penganutnya agar masa depan keadaannya lebih baik dari masa lalu dan sekarang. Dengan berorientasi ke masa depan, seseorang akan lebih kreatif, optimis, dan tidak mengagung-agungkan masa lalu hanya untuk menghibur diri atau menutup kemalasan di masa sekarang. Kemudian seseorang akan berusaha meningkatkan mutu hasil kerjanya sehingga akan tetap berguna dan mampu bersaing secara sehat. Yang kedelapan yaitu kesederajatan. Prinsip ajaran Islam tentang kesederajatan ini penting dilakukan selain mendatangkan manfaat, juga akan menimbulkan sikap saling menghormati, menghargai, dan menghilangkan praktek penjajahan dan berbagai tindakan kezoliman manusia yang satu dengan yang lainnya, serta akan membangun citra ajaran Islam sebagai ajaran yang memberi rahmat bagi seluruh alam. Yang kesembilan yaitu keadilan. Prinsip keadilan dalam Islam merupakan pemersatu dan penyeimbang antara berbagai tindakan dan perbuatan yang dilakukan manusia yang memungkinkan setiap orang akan menerimanya dengan rasa puas. Keadilan dalam Islam berlaku pada seluruh kehidupan. Yang ke-10 adalah musyawarah. Dengan adanya musyawarah ini, maka berbagai gagasan atau pikiran-pikiran dari berbagai pihak akan ditampung, sehingga berbagai kemungkinan terjadinya ketidakpuasan yang dapat menimbulkan unjuk rasa, demonstrasi, dan sebagainya dapat dihindari. Yang ke-11 yaitu persaudaraan. Prinsip persaudaraan dalam Islam didasarkan pada pandangan. Walaupun manusia memiliki latar belakang yang berbeda-beda, namun mereka memiliki unsur persamaan dari segi asal-usul, proses, kebutuhan hidup, tempat kembali, dan nenek moyang. Hal tersebut merupakan dasar atau landasan bagi terbangunnya konsep persaudaraan yang bersifat kemanusiaan.
Yang ke-12 adalah keterbukaan. Suatu sikap yang meyakini kebenaran suatu agama atau ideologi dan berusaha mempertahankan dan mengamalkannya. Namun dalam waktu yang bersamaan ia mau menerima masukan dari luar serta menghargainya. Dengan kata lain, bahwa yang dimaksud keterbukaan bukanlah sikap menerima semua yang berasal dari luar penelitian dan penyaringan, melainkan mau menerima informasi atau kebenaran dari manapun datangnya, dengan tetap waspada, hati-hati, dan menyesuaikan dengan petunjuk Al-Quran dan hadis. Yang ketiga adalah persamaan ajaran Islam dengan ajaran agama lainnya. Semua agama meyakini kebenaran filosofis. Secara filosofis, kebenaran yang sebenarnya adalah satu, tunggal, dan tidak majemuk, yakni sesuai dengan realitas. Dalam konteks agama, semua agama Yahudi, Kristen, Islam, Buddha, Hindu, termasuk aliran kepercayaan, ingin mencapai realitas tertinggi. Kristen dan Islam menerjemahkan realitas tertinggi sebagai Allah dengan pelafalan yang sedikit berbeda. Yahudi sebagai Yehovah juga dengan keyakinan yang lain. Agama Islam sendiri sangat meyakini kebenaran ajarannya, bahwa hanya Islamlah agama yang benar. Hal ini dibuktikan dengan adanya keterangan sendiri dari Tuhan melalui kitab Al-Quran. Beberapa persamaan ajaran Islam dengan beberapa ajaran agama lainnya, yaitu pertama, persamaan dalam monoteisme kepercayaan. Islam dan berbagai agama lainnya mempunyai kesamaan dalam berbagai hal yang menyangkut ketuhanan, apalagi dengan sesama agama samawi yang merupakan satu rumpun. Konsep Islam ini disebut monoteisme. Maksudnya, Islam hanya menyembah satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang telah menciptakan bumi ini dengan segala isinya. Sebagian dari umat Hindu menganut kepercayaan monoteisme, tetapi kebanyakan menyembah banyak Tuhan atau politisme. Yang kedua, yaitu kepercayaan akan adanya surga dan neraka. Surga diartikan sebagai nikmat yang sangat luar biasa. Pemuka agama meyakini bahwa buah dari ketaatan dalam beragama adalah surga. Sedangkan bagi orang yang jahat, mencuri, dan hal lain yang menunjukkan kedurhakaan terhadap ajaran agama baginya adalah neraka. Agama Islam menggambarkan surga dengan segala kenikmatan di dalamnya dan dengan memberi pengharapan bahwa tinggal di dalamnya akan bahagia selama-lamanya. Sedangkan neraka diramalkan dengan segala keburukan, siksaan, dan dengan memberi suatu ketetapan pasti bahwa siapapun yang tinggal di dalamnya akan sengsara selama-lamanya. Persamaan dengan Islam, beberapa agama lain juga menggambarkan surga dengan segala kenikmatannya, serta menggambarkan neraka dengan segala keburukannya. Hampir semua kepercayaan sepakat bahwa neraka di mana orang yang durhaka akan tinggal di dalamnya dalam waktu yang lama. Yang ketiga adalah persamaan dalam anjuran untuk berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua merupakan hal yang wajib dilakukan oleh umat Islam, karena orang tualah yang melahirkan dan membesarkan kita. Selain itu, berbakti merupakan perintah Allah yang tertera di dalam Al-Quran. Dalam firman-Nya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkan bahwa begitu beratnya menjadi orang tua, dimulai dalam masa kehamilan, melahirkan, dan membesarkan. Pada fase-fase itu memerlukan pengorbanan yang tidak sedikit. Oleh karenanya, seharusnya kita sebagai anak diwajibkan untuk menghormatinya. Tidak jauh beda dengan ajaran Islam. Beberapa kepercayaan juga menganjurkan untuk berbakti kepada orang tua. Misalnya, dalam agama Yahudi dan Kristen terdapat ajaran berbakti kepada ibu dan bapak yang tertera dalam 10 perintah Tuhan. Yang keempat adalah persamaan dalam anjuran untuk berakhlak baik. Ternyata dalam agama lain seperti Yahudi terdapat konsep etika yang tertera dalam 10 perintah Tuhan. Begitu juga dengan Nasrani. Keempat adalah perbedaan ajaran Islam dengan ajaran lainnya. Walaupun terdapat beberapa kesamaan antara ajaran Islam dengan ajaran agama lain, namun Islam tetaplah Islam. Perbedaan di antara agama-agama dan aliran kepercayaan lain jelas sekali terlihat. Dalam beberapa peristiwa sejarah, perbedaanlah yang menjadi penyebab terjadinya peperangan di antara umat-umat beragama. Dalam agama lain di dunia terdapat pemisahan antara ibadah dan muamalah. Maka ibadah dalam Islam ibadah dan agama dipadukan. Ibadah dalam agama lain misalnya hanya ditujukan untuk mengabdi kepada Tuhan, maka dalam Islam ibadah memiliki makna yang luas. Adapun beberapa perbedaan ajaran Islam dengan ajaran agama lainnya, yaitu 1. Orang Islam adalah orang yang beriman kepada para nabi dan kitab suci dari semua bangsa. 2. Sedangkan orang Yahudi hanya percaya kepada para nabi bangsa Israel. 3. Orang Kristen hanya percaya kepada Yesus Kristus dan dalam kadar kecil percaya kepada para nabi bangsa Israel. Yang keempat, orang Yahudi hanya percaya kepada para nabi yang timbul dari India. Yang kelima, orang Buddha hanya percaya kepada Sang Buddha. Keenam, orang Majusi hanya percaya kepada Zarathustra. Yang ketujuh, orang Konghucu hanya percaya kepada Konghucu. Agama Islam mempunyai masa dakwah yang relatif singkat.
kenyataan ini akan berbeda jika dibandingkan dengan agama lain yang mempunyai masa dakwah yang lebih lama. Bagi Islam dalam menghadapi transformasi masyarakat modern, tidak perlu memodifikasikan Islam baru yang disekulerkan, seperti terdapat pada agama Kristen di Barat dalam usaha menyesuaikan diri dengan kekuatan-kekuatan arus pemikiran modernis dan neomodernis. Dalam ajaran agama Kristen dijumpai pula ajaran tentang berbuat baik yang bertolak pada pengendalian diri. Hubungan Islam dengan agama lain dapat dilihat pada ajaran moral atau akhlak yang mulia di dalamnya. Dalam agama Hindu misalnya terdapat ajaran pengendalian tentang kesenangan. Ini merupakan suatu hal yang bersifat alamiah, fitrahnya manusia. Dalam halnya dengan ajaran Buddha yang terdapat sejumlah ajaran etis tentang larangan membunuh, mencuri, berdusta, memperturutkan hawa nafsu, dan meminum minuman yang memabukkan. Itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.